bagaimana caranya agar jumlah citasi artikel bertambah. Baik, di sini saya contohkan. Anggaplah saya sebagai seorang mahasiswa yang akan menulis sebuah artikel yang akan saya terbitkan di sebuah jurnal berbasis OJS yang dapat diakses secara online. Jadi saya sebagai mahasiswa, caranya kita buka dulu Word. Nah, ini adalah persiapan. Misalnya saya akan menulis di bagian bab tinjauan pustaka atau kajian pustaka. Lalu artikel yang mau saya kutip itu sudah saya download. Nah, ini adalah artikel yang akan saya kutip. Jadi saya akan mengutip dari artikel ini. Saya sudah download, judulnya Using Notepad. Nah, ini dia artikelnya. Nah, ini kalau saya tulis secara manual di Word ini, selain sulit karena akan ribet gimana modelnya, itu juga kalau saya tulis secara manual, saya kutip secara manual, maka si penulisnya ini tidak akan bertambah jumlah citasinya di Google Scholar. Oleh karena itu, saya sebagai si pengutip atau si pencitasi harus mengutipnya dengan menggunakan alat. Alat itu disebut reference managerial tools. Ada Mendeley, ada Zotero, ada EndNote. Nah, kebetulan di sini saya menggunakan EndNote. Nah, jadi setelah saya membuka Word, saya juga mengaktifkan EndNote saya. Lalu saya mulai menulis. Ya, misalnya di sini saya akan menulis. Nah, ini EndNote sudah terbuka. Nah, saya akan menulis di sini based based on study. Wah, ini misalnya saya copy, misalkan Nodi cartoon is effective in improving the writing skill achievements. Ya, sampai sini ya. Oke, saya kutip itu, saya masukkan di sini. Jadi saya sudah kutip pernyataan dari penulis artikel tadi bahwa Nodi cartoon is effective. Ya, maka di sini saya coba paraphrase supaya jangan persis betul. Ya, mungkin di sini saya ganti to enhance, ya, enhance students, ya, karena tidak boleh copy paste ya. Jadi saya harus paraphrase writing skill, ya, achievements, ya, apa sampai sini. Nah, maka tadi saya cari di Google Scholar. Saya cari di Google Scholar. Ini Google Scholar sudah terbuka. Ini adalah Google Scholar. Saya cari artikel ini. Nah, saya ketik saja kata kuncinya sampai sini. Kemudian saya cari di Google Scholar. Apakah ada di Google Scholar? Oh, ternyata ada. Sudah dikutip satu kali. Nah, saya akan mengutipnya lagi. Maka ya saya letakkan kursor di sini, lalu saya ke Google Scholar. Untuk mengutip tulisan ini, saya harus mengklik yang ini. Ini adalah tanda kutip. Saya klik ini satu kali. Nah, akan muncul gini. Kalau saya pakai Mendeley, saya klik di Refman. Kalau saya pakai EndNote, maka saya klik di EndNote. Saya klik di EndNote sehingga dia akan terdownload dalam bentuk file seperti ini. Lalu saya save, oke. Nah, setelah itu saya buka hasil downloadnya. Nah, ini dia. Buka. Setelah itu ini Scholar 15, saya klik enter. Maka dia sudah masuk ke lemari penyimpanan saya atau rak atau di EndNote saya. Nah, ini istilahnya penyimpanan pustaka saya di EndNote. Ini sudah ada. Nah, kemudian ini kalau saya mau kutip, saya harus tandai di sini. Kemudian kursor saya letakkan di sini, ya kan? Lalu saya kembali ke EndNote. Ini saya klik insert citation. Nah, dia akan muncul. Nah, otomatis juga ada di bawah. Nah, setelah itu di sini saya tinggal tambahkan referensi
ada kutipan saya tambahkan, ya akan ada bertambah di sini. Ini caranya. Ini kalau di belakang. Kalau misalnya saya mau letakkan di sini based on study, misalnya conducted by, ya misalnya ini saya letakkan di tengah, nama ini saya letakkan di tengah, conducted by, sini ya kan. Note di kartun, ini perspektif, persis titik. Otomatis di sini ini harus saya rubah ini formatnya, tidak seperti ini. Maka caranya saya tinggal ini klik kanan, kemudian pilih edit situation. Setelah itu kita pilih modelnya, harusnya seperti ini. Dia akan berubah juga. Tapi kalau ini di belakang, seperti tadi modelnya. Tinggal saya ini copy ini, saya letakkan di sini, koma. Seperti ini harus bentuknya default. Ketika saya menulis lagi yang lain, misalnya di sini misalnya writing is one of language sub skill. Nah, ini menurut siapa misalnya ini menurut siapa, ini skills ya. Ini misalnya cari di note. Ini nanti saya mau masukkan seseorang, saya klik, anggaplah misalnya menurut ini. Ini saya solicitation akan bertambah juga. Muncul di sini. Dia akan muncul di sini. Ini tadi muncul di sini. Ini akan muncul sendiri di sini ketika kita mengetik kutipan kita di sini, di daftar pustaka akan otomatis muncul. Kalau saya hapus ini, saya hapus, di daftar pustaka juga akan hilang. Hilang. Oke, seperti itulah. Jadi ketika kita mengutip seperti ini, nanti ketika paper ini atau artikel ini sudah jadi dan sudah terbit di jurnal berbasis UJS, maka yang ini akan bertambah di sini menjadi ya cited by 2, bertambah di sini, bukan lagi 1 tapi 2.